Bersedia. Yopi! Jangan kalah, Yopi! Yopi! 1-9. Siap. Yopi Kribo, jangan kalah! Bersedia. Ayo, Indah! Ayo, Indah! Tenang aja, Indah, tenang! Pokoknya menang! Siap. Kepada juara lari 100 meter putra. Terima kasih, Pak. Dengan keselamatan. Selanjutnya, penyerahan medali juara lari 100 meter putri.
Tarzan Abad ini mau lompat. Ya! Ya Tuhan. Ayo Arya. Surya! Kenapa nih anak? Mari Jeng kita tolong. Mas Hari, cepat tolong. Dia pingsan. Bagaimana sih ini? Sudah pagi-pagi buta, bapak-bapak sudah pada pergi ke Bogor. Aduh. Ya, Ini baik-baik. Maaf Pak atau Ibu Broto. Ini sekedar untuk melengkapi penelitian kami. Apa ada di antara keluarga Bapak atau Ibu di masa yang lampau ada yang meninggal mendadak? Dari keluarga kami tidak ada, Dok. Dok, kami cek pasien lain dulu. Ya. Kakek kami katanya meninggal mendadak. Maksud saya kakek saya. Tapi itu sudah lama sekali, Dok. Kapan persisnya? Persisnya lupa. Tapi itu sebelum revolusi. Oh, sudah terlalu lama. Nggak yakin kita masih ada filenya di sini. Bagaimana, Dok? Oh, tidak. Maksud saya, apa ada yang meninggal belum terlalu lama. Begitu. Mas Indra, Pak. Oh ya, ada. Kakak saya tertua meninggal di rumah sakit ini tahun 59. Tahu sakitnya? Kurang jelas. Katanya serangan jantung. Tapi dia meninggal mendadak ketika dia berendam di kamar mandi. Selama hidup beliau, apa ada hal-hal yang aneh atau ganjil semacam penyakit tertentu begitu? Saya tidak tahu persis, Dok. Tapi di masa kanak-kanak kalau kami sedang main-main atau lari-lari, tiba-tiba saja dia kejang dan kemudian pingsan. Di masa tuanya dia selalu bekerja mengunci diri di kamar. Dan terkadang tiba-tiba saja dia ribut setengah mati. Sambil memegangi kepalanya seolah kepala itu mau meletus. Teruskan. Tapi kami tidak pernah mencurigainya bahwa dia mengidap suatu penyakit, Dok. Karena kami anggap itu suatu yang lumrah pada dirinya. Sebab memang orangnya agak eksentrik. Kenapa begitu? Siapa nama beliau? Indra Gumilang. Oh. Sus Debbie, Ya, tolong cari sampai ketemu file Bapak Indra Gumilang tahun 1959. baik dok. Apa yang dokter bisa katakan tentang penyakit anak saya? Sementara tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Ibu. Biarkan kami menelitinya lebih seksama lagi. Kira-kira, Dok? Besok Surya juga boleh pulang. Dan mudah-mudahan besok juga kami akan dapat mengatakannya. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Baik. Selamat siang. Siang.
Aku kan sudah bilang, kalau tidak karena ibu, aku paling sebel cekap-cekap begini. Sekarang kau lihat, tiba-tiba aku boleh pulang. Dan aku memang tidak pernah sakit kok. Oh, soal kecelakaan di kolam renang itu. Itu memang aku yang salah terjun. Banyak gerakan balik. Jadi jatuhnya agak kena kepala bagian belakang dan punggung. Dan aku tidak pingsan kok. Aku cuma pura-pura. Biar keenakan kau peluk keluar dari air. Iya deh, kau emang gak pingsan, gak sakit, gak apa-apa. Kau emang pinter kok. Jago, apalagi cakep. Oh, kalau itu memang sudah lama, sejak dalam perut. Mas Hari, katanya sama ibu, mana? Pak Broto kelihatannya hari ini segar sekali. Bagaimana bisnisnya? Lancar? Ya, alhamdulillah. Kami datang untuk menjemput dan sekaligus untuk mengetahui nasib anak kami, dokter. Ibu bicara tentang nasib. Itulah justru suatu hal yang paling muskil. Kami kebetulan dididik untuk bekerja berdasarkan fakta-fakta. Berpikir dan menganalisa atas fakta-fakta. Kemudian mencoba mengambil kesimpulan berdasarkan fakta-fakta itu pula. Ya, kebetulan segala hasil penelitian kami sudah ada di sini semua. Katakan, dokter. Bagaimana fakta itu, dok? Epilepsi. Ada gejala itu yang kami temukan. Plus, nah ini yang berat. Tumor ganas di selaput otak sebelah dalam. Ini yang membuat dia suka merasa sakit yang luar biasa di kepalanya. Sampai pingsan. Apa itu artinya, dokter? Artinya bapak, ibu harus merelakannya sewaktu-waktu. Ya Tuhan. Kapan sewaktu-waktu itu? Bapak tentu sependapat jika kita katakan ajal itu di tangan Tuhan. Iya, dokter. Tapi dilihat dari sudut ilmu kedokteran. Berapa lama lagi, dokter? Tolonglah kami. Katakan, dokter. Agar kami siap menghadapinya. Tidak lebih dari 6 bulan. Ya Allah. Surya. Surya. Ayo, Bu. Yuk, ini. Cepet dong. Wah. Yuk kita kasih makan yuk. Ayo. Kamu masuk dulu deh. Nah, kau lihat kan? Aku boleh pulang. Aku nggak sakit kok. Nggak apa-apa juga. Mentang-mentang boleh pulang, nanti pingsan lagi, awas ya. Nih. Nih, makan nih. Surya jangan aku yang dikasih makan dong. Makanya jangan di situ, di sini. Cepet di belakang sini. Bio belum dikasih tuh. Nih. Airnya juga nggak pernah diganti.
Si Bejo udah bisa terbang. Hah? Lah, ini siapa nih? Aduh, si Jojon udah berteriak lagi. Kau masih ingat kan ketika lehernya dipatuk si gagak jelek hitam itu? Itu si Mayang keluar. Hah? Ini si genit Mayang. Heran. Ada burung begini-genit kayak kamu. Setiap hari dia mandi di kolam. Terus sayapnya dijemur satu persatu di matahari. Ayo Mayang, mandi sana. Biar segar badanmu dan panjang umurmu. Kalau kau ingat dulu kau hampir mati. Kau masih ingat kan? Ketika tetangga sebelah itu main senapan angin, terus peluru nyasar masuk ke kepalanya. Tuhan rupanya masih sayang padamu ya Mayang. Dan kau tetap hidup sampai sekarang. Yuk ini. Awas licin. Surya pergi dulu antar Ene pulang ya Pak. Iya Surya, iya. Ibu. Mari Pak. Pergi semua! Ayo pergi! Semuanya pergi! Ayo semua pergi! Semuanya terbang! Ayo, pergi semua! Semuanya pergi! Ayo! Semuanya pergi! Tidak ada Jojon! Tidak ada Mayang! Tidak ada Bejo! Semuanya pergi! Ayo pergi semua! Semuanya pergi! Ayo pergi! Pergi semua! Semuanya pergi! Pergi semua! Pergi semua kalian yang kucintai! Ayo pergi semua! Ayo pergi! Pergi semua! Pergi! 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 Bapak. Ayo pergi! 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 Biarkan mereka lepas semuanya, Bu. Semua yang kita cintai. Dan apalagi karena Surya juga tidak akan terbit kembali. Kulihat burung-burung gereja mulai bersarang di atap rumahku. Pertanda apakah ini? Ku dengar suara-suara kicaunya setiap matahari mulai menjelang. Akan teruskah begini?
hanya terbawa angin malam sampai ke ruang dalam di mana aku berdiam. Aduhai suara yang berkicau, aduhai kemuning putih, aduhai angin, langit dan mega-mega. Aduhai angin, langit dan mega-mega. Datanglah kau datang, datanglah kau membenam dalam diriku sebagai pertanda sesuatu yang bersemi, sebagai pertanda sesuatu yang bersemi dan kembali bersemi dan kembali bersemi dan kembali bersemi. Bagaimana mungkin kita mau menjelaskannya, Mas? Izinkan saya masuk ke kamar. Kalau Mas mau memberitahukannya nanti. Apapun yang telah terjadi, kita toh tidak bisa mendiamkannya, Jeng. Kesalahan saya selama ini adalah karena saya mencoba menyembunyikan penyakit keturunan yang ada pada kami, Mas. Kalau saja sejak dulu saya berani mengemukakannya dan tidak menganggapnya tabu, tentu sudah sejak lama istri saya mengetahuinya. Dan sejak lama pula istri saya sudah pelan-pelan bisa menjelaskannya kepada anaknya Surya. Ya, Bu. Aku sudah cukup memakluminya. Dan kau juga sudah kumaafkan untuk itu. Giliranmu sekarang yang harus berani menyatakannya pada anak kita. Ya. Pada anak-anak kita. Surya, Maya, kemari sebentar. Yuk. Juga terhadap Maya, Mas. Biarlah untuk Maya menjadi tanggung jawabku sendiri. Bukankah ini juga menyangkut nasib Maya sekaligus, Mas? Surya, Maya, kalian kami panggil untuk sebuah berita penting dan sekaligus juga bukan berita biasa. Duduklah.
Kalian berdua sudah sejak lama kami sepakati untuk menjadi suami istri. Artinya kamu berdua sudah kami anggap cukup dewasa. Dan sudah siap pula menerima sesuatu yang paling pahit yang bisa saja terjadi pada diri kita. Kau sudah siap, Surya? Siap apaan lagi, Pak? Urusan Surya sama Maya kan sudah selesai. Artinya kami sebentar lagi akan memasuki masa rumah tangga dan berbahagia. Kami sudah siap untuk itu. Begitu juga Bapak dengan Ibu kan? Kau juga sudah siap untuk mati. Jeng. Jangan diperpanjang teka-teki ini. Katakanlah yang sebenarnya, Pak. Masih ingat cerita Pak Demo Indra yang termasyhur itu? Dan kau masih ingat riwayat kematiannya? Aku telah menyembunyikan sesuatu padamu selama ini. Bukan saja Pak Demo Indra, tapi juga kakekmu sebelum perang dulu menemui ajalnya secara demikian. Aku juga mungkin akan menemui hal yang sama. Tapi yang jelas adalah kau, Nak. Karena kau ketambahan tumor ganas di kepala. Yang aku menyesal. Mengapa justru kau? Mengapa bukan aku? Dan kau itu tidak lama lagi, Nak. Jangan didramatisir, Pak. Dokter itu bisa saja salah. Ngobati penyakit saja belum becus. Sekarang sudah mau menentukan umur orang. Kapan Bapak sendiri yang pernah bilang, ajal itu di tangan Tuhan? Iya kan, Pak? Nah, ini. Baru saja kita bicara tentang 1000 pemuda. Tentang bagaimana kita mau memindahkan Gunung Semeru. Tahu-tahu si Bapak bicara soal aja. Tapi data-data dokter juga mengandung kebenaran, Nak. Jadi tidak bisa kau anggap tahyul. Juga mengandung kebenaran. Artinya bukan kebenaran seutuhnya kan, Bu? Nah, kalau Surya bilang umur itu di tangan Tuhan, apakah itu tahyul? Bapaklah yang sebenarnya sedang bertahyul-tahyul. Sebab baru mendengar keterangan dokter, sudah terus putus asa. Dan cilakannya lagi, berusaha meyakinkan Surya bahwa Surya sebentar lagi sudah akan wafat. Nonsen. Dan tahyul apa lagi ini namanya, Bu? Hah? Yuk, ini. Surya. Kayak kakeknya. Badung. Iya, Mbak Ari. Lucu deh. Ada apa, sayang? Anakmu sehat, Mas. Sehat? Dan keren kayak bapaknya. Mas, epilepsi dan kanker apakah bisa dikenali sejak bayi? Hus, kau ngomong apa, Ar? Ngelantur aja. Syukur keturunan kita tidak ada yang mengidap penyakit itu, Manis. Terus terang, aku takut, Mas. Hari, kau belum terlampau jauh di atas Maya dan Surya. Cobalah bicara pada mereka. Pelan-pelan tapi... Bicara tentang apa, Pak? Kami orang-orang tua mereka berdua sepakat untuk memisahkan mereka satu sama lain. Cuma itulah,
Harus pelan-pelan. Oke deh. Selamat makan. Ciao Maya. Nanti malam datang ya. Jam 12 persis. Start dari mana sini? Ya. Oke. Ayo. Jago-jago balap mereka kelihatannya. Rally. Oh. Makasih ya. Ngebreak, balap. Bentuk-bentuk kesenangan anak muda di Jakarta makin mahal aja, Mas ya. Senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, negeri ini sedang menjurus pada pola hidup yang kapitalistis. Semuanya menjadi alat kaum produsen importir. Juga bentuk-bentuk kesenangannya. Kalian sendiri rupanya lebih menyenangi banana split es krim itu ketimbang bubur sumsum kan? Duh, terus aja deh. Bercanda. Mas Hari justru menyenangi kalian karena hobi kalian tetap klasik. Di samping sehat dan berarti. Sport itu bahkan luhur loh dibanding dengan disco misalnya. Ngomong-ngomong apa ada hasrat muka Akademi Fiskultur, Surya? Akademi apaan tuh? Physical Culture artinya Akademi Sport Fisik. Orang bisa jadi sembarang ahli sport di akademi semacam ini. Atau jadi juara dunia. Akademi semacam ini banyak terdapat di Eropa atau Amerika. Kalau ada minat, Mas Hari bisa atur nanti. Yang bener aja, Mas. Surya sama Maya memang senang sport. Tapi tidak ambisi untuk jadi juara dunia. Ambisi intelektualmu sendiri? Tetap insinyur penerbangan. Militer? Sipil? Angkasa? Atau luar angkasa? Semuanya dong. Nah, kalau itu boleh deh diatur. Iya deh, biar aku juga tetap pada pilihanku. Bagian korek-korek bumi. Insinyur pertambangan? Gak usah ya, jurusan purbakala. Astaga, aku sampai lupa ada ilmu yang begituan. Makanya, jangan cuma tahu semen sama pasir aja. Jadi Maya, kita harus lebih giat mengumpulkan data-data sejarah setelah melihat hasil KKN ini. Iya, Evi. Ini. Mas Hari berhasil. Terus terang, aku mulai curiga. Curiga? Seharusnya kau gembira ini. Ini. Sekarang aku yang tidak mengerti. Mas Hari tiba-tiba begitu baik hati mengurusi sekolah kau ke luar negeri. Kau tidak merasa anehkah ini? Loh, dia kan menawarimu juga. Betul. Tapi kan dia tahu persis bahwa jurusan yang kupilih paling tepat diambil di sini. Sedang jurusanmu memang lebih baik di negeri lain. Ini kan cuma satu siasat halus buat memisahkan kita. Aku coba mengikuti jalan pikiranmu. Tanya dulu satu. Adakah hubungannya siasat ini dengan dugaan dokter tentang penyakitku? Apalagi yang kurang jelas. Justru ini yang tidak jelas. Sebab aku merasa Mas Hari termasuk orang yang tidak percaya tahlil dokter itu. Aku rasa, aku kira, aku pikir. Oke. Sekarang kita temui dia dan kita buktikan. Bagaimana mau kau buktikan? Tentu kita tidak akan berlaku bodoh ini. Kita pancing dia. Hah?
Kalau mau untung gede dan cepat, bikin rumah-rumah mewah, Maya. Bikin rumah kayak beginian, untungnya kecil. Karena sasarannya cuma buat rakyat kecil yang kurang mampu. Kelihatannya juga banyak yang membutuhkan. Tapi nggak apa-apa kok. Mas Ari senang ya kayak beginian. Surya. 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 Penyakitnya kambuh lagi, Mas. Oh, tidak apa-apa kan? Yuk kita istirahat sebentar. Lewat sudah. Alhamdulillah. Mas Har, apakah tidak sia-sia usaha Mas Har mencari sekolah yang paling baik untuk Surya? Padahal penyakit itu, dan apalagi kata dokter itu. Maya. Kamu mulai lagi dengan teori dokter itu. Tapi Mas Har percaya dengan diagnosis dokter itu, bukan? Dia boleh sebut apa saja. Epilepsi kek, schizophrenia kek, hernia kek, frambosia kek. Bagus-bagus namanya. Tapi apa itu? Cuma golongan mereka sendiri yang tahu. Semua penyakit dianggapnya tabu untuk dibicarakan. Seharusnya kalau mereka cukup terbuka dan apalagi mereka bekerja untuk kesejahteraan masyarakat, tidak mesti dong ada penyakit yang ditutup-tutupi. Jelaskan sejelas-jelasnya pada setiap pasien. Ini tidak. Bahkan tulis resep pun cuma golongan mereka sendiri yang bisa ngerti. Tapi Mas, dalam kasus Surya, bukankah mereka cukup terbuka? Sangat terbuka. Bahkan sampai umur Surya yang tinggal beberapa bulan lagi, ini pun mereka berani bilang. Mas Har, maaf ya. Apakah Mas dulu pernah punya cita-cita jadi dokter dan gagal? Sampai tingkat 2. Dan aku keluar sesudah ginjalku sebelah dicopot oleh seorang dokter tua. Hanya karena di ginjal itu ada batunya sebiji. Dan bukan hal yang mustahil kau akan menemukan dokter yang lebih jago di luar negeri. Oke, aku ke bawah sebentar ya. Kemarin-kemarin kelihatannya sudah dapat menerimanya. Juga Maya. Tapi siang tadi mereka datang ke proyek dan terjadi hal semacam itu. Jangan-jangan ini cuma trik. Baik sekali kau dapat ide memaki dokter-dokter itu. Bagaimana, Bu? Aku cuma berpikir bagaimana memisahkan mereka. Agar Maya mendapat waktu. Kok mereka belum pulang? Jangan-jangan mereka terus menemui Mbak Yunya di rumahmu. Wah, kalau gitu Ari mesti diberitahu. Biar sinkron. Saya telepon sebentar, Pak. Dang ding 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 ding. Awas dong. Mimin lu ya, Mimi ya. Nih. Jangan mau ya. Sudah nakal sayang.
Ya, biar halo? nakal. Asal jangan genit kayak tanah. Enak aja. Tumpah ya. Hei. Mereka di sini. Kamu minta adek berapa? 3 aja. Aku minta 12. Idih, banyak bener. Emangnya mau dikasih makan apaan? Setan. Kok ini ada saja? Udah lama nggak kedengaran suaranya. Tahu-tahu main perintah-perintah segala. Oke. Kapan-kapan aku mampir. Ih, ngompol ya. Tuh. Siapa yuk? Si Menat. Biasa nyonya-nyonya kesepian itu ajakin arisan. Apa kamu bilang tadi? Kalau jadi kawin nanti, mau bikin adik buat si perdana 12 orang. Umur kau saja ditaksir tinggal berapa? 6 bulan. Emangnya mau bikin sebulan 2? Mana mungkin. Yu Ari percaya perhitungan dokter itu. Terus terang, Sur, mula-mula Mbak Yu kaget mendengar berita itu dan sekaligus percaya. Tiba-tiba sebuah peristiwa terjadi. Meh, kau masih ingat teman sekolah Mbak Ari, si Anjar, yang keren dan terkenal paling sopan itu? Nah, belum lama ini dia meninggal. Orang yang segagah itu dan tampak sakit. Dokter yang memeriksanya sore itu cuma bilang dia sakit panas biasa. Terus dikasih Unagen 4 biji. Malamnya meninggal. Jadi, mesti kita percaya perhitungan dokter. Lebih-lebih Mas Muhari. Sejak semula, dia bawaannya sinis kalau sama dokter. Sama dukun juga. Sudahlah ini. Anggaplah ini cobaan buat kita. Aku takut, Surya. Sudahlah, jangan nangis. Malu tuh sama si perdana. Ayo. Perhatian, para penumpang pesawat Garuda Indonesia Airways dengan nomor penerbangan GA852 jurusan Singapura, kami persilakan naik ke pesawat udara melalui pintu 5. Your attention please. Garuda Indonesia Airways passengers on flight number GA852 leaving for Singapore are kindly requested to board the aircraft through gate 5. Thank you. Surya nakal ah. Perhatian, para penumpang pesawat Garuda Indonesia Airways dengan nomor penerbangan GA894 jurusan Bangkok, Abu Dhabi, Roma, dan Amsterdam, kami persilakan naik ke pesawat udara melalui pintu 1. Your attention please. Garuda Indonesia Airways passengers on flight number GA894 leaving for Bangkok, Abu Dhabi, Rome, and Amsterdam are kindly requested to board the aircraft through gate 1. Thank you.
Jangan bergerak. Duduk saja kau di situ dan seperti itu. Kau manis sekali begitu, Eni. Karena sesungguhnya kita akan selalu bersama, walau tidak berdekatan. Bye. Terima kasih, Mak. Kita makan enak di mana nanti malam hari? Ajak juga sekalian teman-temanmu insinyur itu, biar Maya tidak sepi. Ya, Maya? Bapak cerita apa aja, Om? Maksudmu? Iya, tentang sekolah Surya di sini.
Bapakmu kan terkenal orang yang paling lempeng di keluarga kita. Ya, dia tulis surat bilang kau mau sekolah di sini. Titip pada Om agar diurus. Juga uang sekolahnya sekalian. Nanti bakal dibayar di Jakarta. Kenapa? Tidak bilang soal sakit saya? Sakit? Sakit apa kau rupanya? Ah, enggak Om. Biasa, anak muda, sakit pacar. Nah, sudah punya pacar kau rupanya ya. Di sini juga banyak pacar. Cantik-cantik kalau kau mau. Si Om. Ini rumah Om. Tantemu. Tante? Well, kau sudah tiba di sini. Mudah-mudahan betah. Ayo masuk. Tante perkenalkan dengan adikmu. Ayo. Iya. Inilah adikmu itu. Lumayan, kau dapat teman di sini. Benvenuto. Surya. Adek. Saya mesti panggil apa, Tante? Ya adek, adek Rayanti. Adek, Ya, Pak. tunjukkan kamar masmu. Oke. Kau memang belum pernah mengenalnya. Kalau kami lagi libur pulang ke Indonesia, dia juga tidak pernah ikut. Oh. Ya, si Adek kebetulan masih libur beberapa hari lagi. Dan kau Surya, kau tentu belum akan langsung ke sekolahmu di Turin kan? Iya. Nanti adek bisa mengantarmu sightseeing kemana kau kepingin. Wah, lumayan ada guide pre. Di balkon itu, Mussolini pernah pidato di zaman perang. Dan dia ditembak oleh orang anti-fasis ketika itu. Sayang dia tidak mati. Hei, kau juga anti-fasis? Ya fasis, ya imperialis, ya komunis. Semua yang berbau kekerasan. Kalau di sini, kau disebut leftis. Ah, yang itu juga aku sebel. Ini baru sedap. Primo ministro inglese ha pronunciato domenica scorsa alla radio un discorso in gran parte destinato all'Italia. Egli pensava che noi non l'avremmo fatto conoscere. Niente affatto. Lo leggo io oggi. Questo. Inilah Foro Romano, Apa itu? pusat kota Romawi zaman Julius Caesar. Adek, aku pernah lihat film. Nero main arpah di sebuah balkon sambil menangisi kota Roma. Yang disuruhnya bakar sendiri. Di mana itu? Bukan di sini. Jadi ini kebesaran yang ditinggalkan orang-orang Romawi itu. Tinggal reruntuhan. Begitu juga Nero kini hanya tinggal nama kan? Tanya Maria Callas, kek. Pacar si tua bangka Onassis itu ya? Hei, tukang baca majalah gosip rupanya.
Tempat kita berdiri sekarang ini adalah tempat Sri Paus memberi khotbah pada umat Katolik pada setiap Paskah. Kalau dipikir, kaisar-kaisar zaman dulu sadis ya. Mereka sanggup membuat bangunan yang sangat kokoh semacam itu hanya untuk memenuhi selera mereka, mengadu manusia dengan binatang. Kaisar-kaisar zaman sekarang lebih sadis lagi. Mereka sanggup membangun gedung 100 tingkat di New York hanya untuk memenuhi selera mereka mengadu bangsa dengan bangsa. Sinisnya manusia yang satu ini. Ayo. Dingin ya. Tunggu dulu, kita bikin foto dulu. Ya. Oke, siap? Oke. 1, 2, 3. Iya. Yuk. Nah terus, lemparkan koinmu. Oke, tapi kenapa harus begini? Ya begitu. Kalau kau mau permohonanmu dikabulkan untuk kembali kemari, kapan-kapan nanti. Biar nggak dikabulkan, kalau si Ade masih lama di sini, si Surya bakal nekat datang lagi. Kapan-kapan. Udah mulai genit nih orang. Emangnya di Jakarta mau dikemanain? Siapa namanya? Maya. Udah lempar. Bismillah. Bravo. Persis di tengah. Artinya kenapa? Artinya permohonanmu kemungkinan besar terkabul. Yuk kita jalan. Papa sama Mama udah kelamaan tuh nunggu di kafe. Sekarang? Ayo. Loh, masmu mana? Tadi di belakang Ade kok. Itu dia. Dari mana sih? Cepet betul hilangnya. Prego, Contessa Mia. Grazie. Aduh, kok betul-betul lagi jatuh cinta apa? Oke, terima kasih. Tuan Besar sekarang duduk. Biar gantian hamba yang kasih hadiah. Sudah dibawa kemana saja sama si Ade? Kemana-mana Om. Ternyata Ade sangat menyenangkan. Iya, begitulah adikmu. Kau tentu sudah mendengar dari ibumu kalau tante dan Om kurang beruntung, tidak dikaruniai anak. Ade adalah anak bibimu di Semarang yang kami ambil sejak bayi. Ibu tidak pernah cerita tentang ini. Ibu cuma bilang Om dan Tante punya anak gadis seorang. Dan kami di Jakarta memang belum pernah mengenalnya. Surya akan segera berangkat ke Turin. Ibumu pesan, kami mesti antar kau sampai kau masuk ke kamarmu di asrama. Ibu. Dia khawatir kalau Surya bakal kesasar barangkali. Surya akan kesepian sendirian di sana. Om, Tante, begitu ada kesempatan, pasti Surya akan kemari. Prego, con Surya de Sarkis. Grazie. Kata orang, es krim yang paling enak di dunia adalah di Italia. Dan es krim yang paling enak di Itali, ya di sini. Aku pernah mendengarnya, dan aku akan coba. Satu pertanyaan lagi, Tuan. Kenapa bunga ros ini ada 2? Yang satu untukmu. Dan yang satu lagi, terus terang buat Maya.
Tuanku sedang rindu pada sang tunangan di Jakarta rupanya ya. Om dan Tante memang belum mengenalnya. Tapi Surya harus bilang dalam beberapa hal. Ada yang mengingatkan Surya pada Maya. Kalau kau terima surat ini, artinya aku sudah mulai kuliah di Turin. Sendirian di sini terasa begitu sunyi dan mati. Lebih mati rasanya daripada menerima ramalan dokter tentang umurku tempo hari. Rasa sunyi ini terasa makin mencekik. Jika alam di sekitar dalam keindahannya tersendiri juga menyuarakan tentang kematian. Bukan cuma langit di luar yang kerut-merut, dengan matahari yang sinarnya membawa sebuah bisikan dan yang akan tenggelam di barat. Tetapi juga dedonan itu alangkah derasnya berguguran ke bumi. Suaranya yang saling beradu gemersik sampai ke dalam kamar, di mana aku selalu nanar sendiri. Terkadang dia menyentuh sampai ke jendela, membuat bunyi-bunyi tersendiri yang gemeletuk sampai ke rongga-rongga dada. Maya, ayo makan. Surat dari Itali. Bagaimana kabar Surya? Baik. Dia sudah mulai kuliah dan senang sekali dengan jurusan yang dipilihnya. Dia juga menulis akan berusaha menyelesaikan studinya lebih cepat di luar program. Sekarang musim gugur katanya. Sebentar lagi. Ya, sebentar lagi musim dingin, Maya. Dan sebentar lagi waktu yang diberikan padanya akan berakhir. Bapak! Bagaimana Bapak bicara begitu? Sedangkan selama ini Surya sudah Bapak terima sebagai anak sendiri. Dia merasa sangat sunyi sendirian, Ibu. Maya harus menemaninya, Bu.
Dia tidak boleh sendirian dalam saat-saat seperti ini. Dalam saat-saat seperti ini, alam sekitar dan dinding kamar serta jendela seolah menghimpit dada, mencekik leherku begitu sengitnya. Eneda tercinta, jangan biarkan aku sendiri begini, sunyi dan sesudah itu mati. Mas Hari, tolong dong. Hati-hati sayang. Mas Hari. Mas Hari. Aduh, si Mama. Ngapain sih pakai jatuh-jatuh? Ayo udah, bangun. Papa sahabat pantatnya kalau nggak mau bangun. Mama? Mama? Ma? Bi? Iya, Tuan. Ya Tuhan. Ambilkan air dingin, cepat. Iya, Tuan. Bi, telepon kaki seperdana. Ya Tuan, kapan tadi pagi teleponnya rusak? Bibi tungguin sini. Saya kasih tau kakek, ambil dokter. Ya. Ari, sebentar ya manis. Papa ambil dokter. Jangan kemana-mana dulu.
Bagaimana, Dok? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari. Hari. Bagaimana, Dok? Hari. Terlambat, Har. Hari anakku. Tidak mungkin. Mar, itu bukan si Maya? Iya ya. Maya! Pagi, Om. Pagi. Hai, kamu pantas deh. Pagi-pagi sudah dorong-dorong bayi. Si Perdana ya? Cakep bener. Ada 4 bulan, Mai. 6 bulan. Dia ikut kamu sekarang? Iya, sama kakek dan neneknya tentu. Kasihan ya. Udah, jadi anakmu aja, Mai. Loh, emang anakku kok sekarang? Tidurnya sekamar dengan aku. Mandi aku yang mandikan. Begitu juga makannya. Kamu sendiri yang netein. Goblok lu ah. Masa bisa sih? Bapaknya sekamar denganmu. Kau jangan macam-macam, Evi. Duh, kamu. Jangan marah dong. Kapan aku sudah bilang tadi? Lagian kan Mas Heru cukup keren. Insinyur lagi. Benar, Maya. Apa itu namanya kalau begitu? Terus ranjang. Tapi itu bukan ide jelek, Mai. Kalau sekalian bapaknya diboyong. Iya, udah deh. Brengsek kamu semua. Tuh lihat, anak gue sampai nangis tuh. Cup sayang. Anak-anak ini emang jelek-jelek semua ya. Oke deh, sampai nanti siang di kuliah ya. Bye. Dah. Gimana kabar Suryamu? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Sampai nanti ya. Ya. Ajak gue dong. Ya, Ayo, Maya. Mas Ari barusan dari proyek. Terus putar-putar pasar baru. Blok M. Tapi putus asa. Terus kemari cari kau. Besok ibu ulang tahun kan? Astaga. Untung Mas Ari ingatkan. Terus terang Maya lupa sama sekali. Biasanya Arya yang selalu cari hadiah-hadiah unik. Tadi aku coba sendirian. Tapi nggak ketemu ide. Kau mau nolong Mas Ari mencarikannya kan?
Mas, laki-laki kalau sudah kawin terikat sekali segala-galanya pada istrinya ya, Mas? Oke, biar Maya yang carikan. Terima kasih. Terus makan malamnya di mana? Biasanya pakai acara makan malam spesial kan? Maya juga yang tentukan. Tidak. Bapak sama Ibu kelihatannya punya rencana sendiri untuk itu. Bapak dan Ibu? Sejak kapan urusan ini beliau-beliau yang menentukan? Tadi siang Bapak telepon ke kantor, kasih tahu soal itu. Dan Bapak juga minta diundang beberapa teman lagi. Dapat kado apa besan kita kali ini, Bu? Besan urung. Biar bakal urung, kita kan sudah seperti bersaudara, Pak. Kadonya lucu. Undangannya apa sudah datang, Bu? Di mana pestanya? Sebentar lagi juga pasti akan datang pemberitahuannya. Tuh, itu pasti dari Mas Yudo. Ada telepon dari Om Panji untuk Bapak. Mau apa lagi adikmu Panji itu? Awas, kalau mau ngajak kau ke night club lagi. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian, pada malam yang berbahagia ini genaplah usia Ibu Yudo Wibowo 48 tahun. Marilah kita berkumpul untuk bersama-sama mengikuti acara pemotongan kue oleh Ibu Yudo Wibowo. Mari. Mari, Maya. Yuk. Silakan. Ya, dekat ibu situ ya. Daripada dandan kita mubazir malam ini, bagaimana kalau kita gabung sama Suman di Hilton? Selamat panjang umur. Selamat ya, Bu. Selamat, Bu. Selamat ya. Makasih. Makasih. Selamat, Bu. Selamat, Bu.
Halo? Long distance call? Tolong sambungkan saya dengan Roma. Ya, Itali. 542-441. Dengan Bapak atau Ibu Mahdi. MAHDI. Di sini 356-071. Subroto. Tolong segera ya, Sis. Terima kasih. Pronto? Ya. Mahdi di sini. Loh, Mas Broto. Apa kabar, Mas? Anakmu Surya. Aku tidak sanggup menjelaskannya, Mahdi. Nantilah pada saatnya. Tapi saat ini dia sedang dalam keadaan duka yang paling dalam. Walaupun dia sendiri tidak mau mengakuinya. Nanti kalau dia libur dan datang ke tempatmu, tolong jangan tinggalkan dia. Tenangkan. Akan saya temani. Akan saya usahakan membawanya kemana saja kami pergi. Akan saya awasi, Mas. Tapi tolong katakan, keadaan apa itu tadi yang Mas katakan? Kau kenal baik dengan keadaan itu. Suatu celaka yang turun-temurun menimpa keluarga kita. Satu hal lagi tolong kau katakan. Untuk sementara tidak usah dia berpikir tentang Maya. Apa, Mas? Katakan saja itu. Sekarang musim Oktober kan? Ya, musim gugur. Sebentar lagi musim dingin. Aku akan menyusulnya segera. Atau dia yang kau kirim pulang. Pulang? Sekolahnya? Salamku untuk istrimu. Adek. Mau kakek-kakek? Belum mandi ya? Lihat siapa yang datang. Hah? Oh. Om, Tante, ayo masuk. Lihat, kayak apa kamar saya di sini. Yuk. Aneh, baru saja Surya mau berangkat ke Roma. Nih, koper baru diberesin. Si Ade kepingin lihat kamarmu. Jadi kami datang kemari. Sekarang nggak pakai banyak wawancara. Cepet cuci muka, terus berangkat. Sur, sudah mulai libur kan? Sejak kemarin, Tante. Nah, Om ada pertemuan di Paris. Jadi kita sekalian pergi ke sana. Sebelumnya, kau bisa hadir untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda di Roma. Pembacaan naskah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung rasa persatuan, persatuan Indonesia.
Aku sengaja nggak mau naik plane, lantaran kepengen tamasya sepanjang pegunungan Alpen ini. Yang diajak malah tidur meluluan. Aku udah 18 kali naik kereta ini, tau nggak? Kamu dari tadi ngelamun melulu sih. Ngobrol kek, bercanda kek, biar orang jadi melek. Tidur aja deh anak manis. Biar om melamun sebentar ya. Untung bukan pacar aku. Punya pacar beginian, udah lama aku tendang. Hus, cerewet. Tidur aja deh yang bener. Apaan pakai khususan? Emang aku bebek? Sorry sayang. Siapa yang bilang kau bebek? Kau cantik. Kau bukan bebek. Angsa pun bukan. Kau kepodang surga yang indah sekali. Merci, monsieur. Bagus ya, Sur? Persis kamu ya? Coba lihat. Sebentar ya, Pak. Bagus ya, Bu? Iya. Sudah sampai di mana hubunganmu dengan Maya, Surya? Masih mungkin untuk dilupakan. Surya? Terlalu tergesa-gesa, Mas. Adek, kau pikir kenapa tiba-tiba Om bicara begitu tentang Maya? Kau sayang sekali pada Maya. Aku kepingin hidup berdua dengan Maya sampai tua. Sepanjang umurku.
Ada apa, Bu? Kok belum tidur? Si Perdana. Badannya panas, Pak. Nggak mau minum. Ku telepon Hari. Halo? Hari, cepat kemari. Om salah seorang dari keluarga Gumilang. Om juga percaya penyakit keturunan yang kita miliki dapat membawakan kematian yang mendadak. Ada tumor ganas di kepalamu bagian belakang. Dan karena tumor itulah yang, ya begitulah kata ayahmu. Jadi bukan semata-mata karena epilepsi. Apa kata ayah lagi, Om? Udah bubuk, Bu. Udah Mimi, udah Kenang. Ceka yang bubuk ya. Besok panasnya Iyang, kita jalan-jalan lagi ke taman ya. Itulah yang saya rasakan tidak adil, Om. Mereka begitu yakin umur saya tinggal semusim saja. Terus mereka berusaha memisahkan saya dengan Maya. Tentu dengan harapan agar saling melupa dan perkawinan tidak terjadi. Begitu kan, Om, logikanya? Om kira bukan kemauan bapak dan ibumu? Bukankah bapak yang menelpon Om agar saya bisa melupakan Maya? Apa kira-kira yang Om atau Tante lakukan seandainya yang semacam ini terjadi pada adik? Tentu Om dan Tantemu akan berlaku bijak, akan berusaha memenuhi keinginan-keinginannya yang paling baik dan masih mungkin dicapai. Ya, persis seperti bapakmu misalnya, masih memberikan kesempatan padamu untuk belajar di sini. Seandainya adik sudah punya kekasih dan berniat kawin sebelum ajalnya datang. Kalau itu yang diminta, masih harus difikirkan kemungkinan orang tua si calon menantu. Setuju atau tidak setuju? Om mau menolong saya kan? Bapakmu pesan begitu. Tolong sediakan tiket pulang secepatnya, Om. Dan jangan kasih tahu Bapak. Maksudmu? Nanti dulu. Bukankah Bapak sendiri yang akan menjemput Sur kemari? Kapan, Tante? Ketika menurut keyakinan mereka ajal saya akan sampai? Tidak, Tante.
saya harus segera pulang. Walau cuma untuk sebulan atau sepekan atau sehari. Jika Maya setuju, saya akan mengawininya. Sementara Mas Yudo, saya tidak bisa memberikan tanggapan. Jangan lupa, saya masih punya istri. Dan istri itu adalah ibu kandung Surya. Urusan ini menyangkut diri Surya yang telah berhasil kita singkirkan. Jadi ibunya si Surya minimal harus diajak omong. Dan ini juga menyangkut nasib Maya calon menantuku. Aku ingin mendengar pendapat Maya pribadi. Dan biar diucapkannya secara pribadi pula. Oh, tentu. Tentu nanti kami juga akan membicarakannya dengan Maya. Oh, jadi baru akan dibicarakan. Sampai jumpa, Mas Yudo. Bukan begitu, bukan begitu. Maksud saya, itu soal mudah. Saya pernah berlaku gegabah menyetujui usul Mas memisahkan anak saya dengan kekasihnya. Saya pikir itu soal mudah. Saya tidak akan berlaku bodoh dua kali. Oh ya, tolong kirimkan supir Mas ke rumah. Istri saya sia-sia menyediakan hadiah ulang tahun buat istri Mas. Tidak! Maya! Mas Hari berani melamar Maya di saat Mas tahu Maya mencintai dan sangat seseorang yang lain. Mas Hari selama ini adalah orang yang paling baik dan paling gigih mengusahakan sekolah bagi seseorang yang Maya cintai dengan sangat itu di luar negeri. Kalau begitu Mas Hari telah dengan sengaja menyiasati agar Maya dapat dipisahkan dengan Surya yang sangat kucintai itu. Dan Mas Hari berhasil. Nanti dulu. Belum selesai Mas Hari. Mas Hari sendiri sebelumnya sudah punya istri yang cantik dan seorang bayi yang lucu sekali. Sesudah kepergian Surya yang sangat kucintai itu, tiba-tiba saja istri Mas Hari yang cantik ini meninggal tanpa sakit. Cuma terjatuh dari kursi katanya. Tapi mati. Hah? Maya, kau sedang menjeracau apaan ini, ha? Kalau Mas Hari tidak berdosa, tidak perlu jadi telengas. Aku tidak telengas, apalagi takut. Aku cuma khawatir kau sedang dipengaruhi hayal setan yang kau yakini sebagai hayalmu sendiri. Aku tidak takut. Aku punya saksi. Diam! Aku sendiri kepingin saksi, Mas. Ayo kita cari saksi yang betul-betul dapat membuktikan kebejatanmu. Aku minta supaya kubur istrimu dibongkar. Aku mau mayat Arya diotopsi. Karena aku curiga kau telah sengaja membunuhnya untuk bisa kawin dengan aku. Maya! Kamu sudah gila rupanya. Pandai sekali kamu menuduh ya.
Anakku, ada apa? Ibu, izinkan Maya tinggal di sini bersama Ibu. Biarkan Maya menunggu di sini sampai Surya pulang. Iya, anakku. Kalau Bapak datang nanti, jangan biarkan Maya dibawa pulang. Maya tidak mau pulang, Bu. Maya tidak mau dikawinkan dengan Mas Hari. Iya. Iya, anakku. Ibu juga sudah tahu. Ibu, walaupun cuma untuk sehari, Maya mesti kawin dengan Surya. Kami telah berjanji, Bu. Juga berjanji, Maya harus menggendong bayi-bayi perdana yang milik kami sendiri. Dan aku datang sekarang untuk memenuhi janji itu, Eneda sayang. Surya! 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 Eneda.